Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 40 ayat 5-6. Renungan kita saya beri tema, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Ada lagu yang syairnya berkata, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya, dan seterusnya. Betul, saudara-saudara, bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Anugerah berarti sebuah hadiah, pemberian yang berasal dari Allah. Disebut anugerah karena memang untuk mendapatkannya kita tidak punya saham, kita tidak punya jasa, tidak punya andil di dalamnya. Anugerah merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Ada anugerah yang bersifat umum, misalnya hujan, panas matahari, udara, pemandangan yang indah, dan lain sebagainya. Tetapi ada anugerah khusus atau spesial yang memang diberikan kepada orang-orang pilihan, seperti kepastian keselamatan, kehidupan yang kekal, disebut sebagai anugerah khusus. Dan saudara, kembali kepada tema kita. Kita semua diajak untuk memikirkan tema ini. Semua karena anugerahnya. Si pemazmur, tentu penulis Mazmur 40, adalah Raja Daud. Daud mengakui bahwa kalau dia ada, dia hidup, dia bisa berkarya semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Seperti apa pengakuan Daud di dalam bagian ini? Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6, maka di sana dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Jadi, orang yang mengakui bahwa semua adalah anugerah Tuhan, pertama adalah pengakuan akan perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupannya. Apa saja perbuatan Allah yang ajaib yang dialami oleh pemazmur? Pemazmur berkata, banyaklah yang telah engkau lakukan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya? Bahwa Tuhan memberikan dia pemeliharaan, memberikan dia perlindungan dan keamanan dari segala yang jahat. Disebutkan bahwa Tuhan memberikan dia keselamatan dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, yang kemudian mendudukkan dia, menempatkan dia di bukit batu. Artinya apa? Bahwa pemazmur mengalami masa-masa yang sulit, yang disebutkan dalam Mazmur 23 sebagai lembah kekelaman, dalam situasi yang sangat sulit, dalam penderitaan yang rasanya tidak mungkin untuk bisa keluar, tidak bisa bangkit dari lumpur rawa, tetapi di sana ada tangan Tuhan yang ajaib. Ada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang mengangkat
mengangkat dia dari lumpur rawa, dari lubang kebinasaan, dan memberikan dia satu jaminan keamanan, perlindungan. Dan masih banyak lagi dicatat oleh si pemazmur perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Allah. Jadi, kalau saya ditanya, saudara-saudara ditanya, apa perbuatan Allah yang ajaib yang saudara alami? Yang kita alami, tentu kita harus mengaku perbuatan Allah itu begitu banyak. Sampai pemazmur berkata, aku tidak mampu untuk menghitungnya. Kekuatan, kesehatan, kecukupan, umur panjang, keselamatan, dan berbagai fasilitas, itu semua diberikan Tuhan sebagai bentuk pemeliharaannya. Itu adalah anugerahnya, bukan karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena kemampuan kita. Maka terhadap semua perbuatan Tuhan, kita harus bersyukur. Jangan lupa menghitung berkat Tuhan. Ada lagu itu ya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Artinya bahwa kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat segala berkat Tuhan, dan kita mengakui bahwa itu semua adalah anugerahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan akan keberadaan Allah. Pengakuan akan perbuatan Allah itu penting, tetapi jauh lebih penting pengakuan akan keberadaan Allah atau pengenalan akan Allah. Karena pengenalan akan Allah akan berdampak bagi pengenalan diri kita sendiri dan juga akan dunia ini, akan lingkungan kita. Siapakah Allah itu? Dia adalah pribadi yang hidup. Dia adalah roh yang kekal, maha tahu, maha hadir, maha besar, maha kuasa. Pemazmur berkata, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Dia. Ada banyak berhala-berhala yang disembah oleh manusia yang tidak mengenal Allah, maka dia menyembah ilah-ilah lain. Dianggap bahwa itu adalah pilihan terbaik, alternatif pilihan, apalagi ketika doa-doanya mungkin tidak langsung dijawab, maka ketika ada tawaran lain, ada pilihan lain, penyembahan lain, maka dia akhirnya menyembah kepada Allah lain. Di zaman sekarang ada banyak tawaran-tawaran paranormal, atau orang sebut sebagai orang pintar, sebenarnya bukan orang pintar, dukun-dukun, dan bentuk-bentuk penyembahan berhala dalam bentuk patung, dalam bentuk pohon dan lain sebagainya, itu masih ada. Ya. Jadi pemazmur berkata dengan tegas bahwa tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang sudah menyatakan dirinya kepada Musa, Allah Yahweh juga yang disembah oleh Daud tentunya. Dan bagi kita sekarang ini sudah cukup jelas bahwa Allah menyatakan dirinya secara pribadi melalui Yesus Kristus. Dialah yang sudah menyatakan siapa Allah itu. Maka dikatakan, barang siapa mengenal Yesus, dia mengenal Allah. Siapa melihat Yesus, dia melihat Allah. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, ini pun adalah anugerah spesial. Ini adalah anugerah khusus. Ini adalah anugerah terbesar. Nah, saudara-saudara, pengakuan akan karya Allah, kemudian diikuti dengan pengakuan akan keberadaan Allah, membawa kita kepada yang ketiga adalah keharusan atau kesiapan untuk memberitakan, menyaksikan Allah dan perbuatannya. Inilah sebenarnya tugas misi itu. Inilah tugas orang percaya. Tidak cukup hanya mengenal Allah dan kemudian kita memiliki kepastian keselamatan, tapi selanjutnya kita harus menjadi alat keselamatan, menjadi saksi-saksi Kristus dengan cara memberitakan namanya, menyaksikan segala perbuatannya yang ajaib. Kita menjadi
surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Tujuannya apa? Supaya melalui hidup kita orang mengenal Allah dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup memuliakan Dia. Jadi saudara-saudara, inilah anugerah itu. Kalau kita hidup, itu anugerah. Diselamatkan, itu adalah anugerah spesial. Dan kita bisa menjadi saksi, melayani, itu pun juga anugerah Tuhan. Jadi apa yang menjadi kesimpulan aplikasinya? Jika kita hidup dalam pengakuan atau pengenalan akan Allah, ya, maka kita juga harus mau menceritakan atau menyaksikan Allah dan perbuatannya. Jikalau kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita, menaruh iman kepada Allah, ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang hidupnya rendah hati dan jujur di hadapan Allah dan manusia adalah orang berbahagia. Ternyata saudara-saudara, kunci kebahagiaan tidak bergantung pada berkat-berkat Tuhan. Kunci kebahagiaan tidak bergantung kepada pengalaman kita, pada kepintaran kita. Tetapi kunci kebahagiaan terletak pada iman dan pengenalan kita akan Tuhan, sumber segala berkat. Dialah sumber segala kasih karunia. Dialah sumber kehidupan. Mari kita senantiasa bersyukur dengan rendah hati kita memuliakan Dia dan mau melayani Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mampukan kami untuk menghidupi firman, melakukan dalam hidup kami, supaya nama-Mu dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara.